Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-khitana haqqan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatiz, para khuzaz, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, sahibul bait, keluarga besar Bapak Jamaluddin beserta istri dan keluarga besarnya, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita di antaranya Al-Mukarram Ustaz Bapak Tarjo Hadi, Al-Mukarram Ustaz Kiai Masyrik SPDI, Al-Mukarram Ustaz Akhina Fillah Ustaz Amri, para orang tua, para guru, para bapak haji yang mohon maaf yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuwajahah, bersilaturahim atau membantu mendoakan di rumah kediaman Bapak Jamaluddin dan Ibu Sarah dalam rangka walimatul khitan, itu Ananda Muhammad Fatim Arif yang alhamdulillah sudah dikhitankan. Mudah-mudahan kita doakan dewasa nanti menjadikan anak yang soleh, berguna di nusa dan agama, dan berbakti kepada kedua orang tua, dan yang terutama mudah-mudahan pada dewasa nanti menjadikan anak yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada pemimpin besar kita, Nabi Yuna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mampu majian minaz zulumati ilan nur. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang udah jam 12 kurang 2 jam, karena memang bebarangan kita belum pada mulangin pakat ya Bang Awi ya. Iya, karena bebarangan ada orang hajatan, saya tidak berpanjang kalam, dan juga di sini juga saya kemari selaku juga sebagai keluarga juga. Kemudian juga saya tidak panjang kalam juga karena di sini masih banyak guru-guru saya. Hitung-hitung saya megang mic nih Bang Awi, hitung-hitung saya mau handoro aja ini Pak ya. Hitung-hitung saya mau handoro, hitung-hitung saya belajar megang mic, karena mic lebahnya ini kata Bang Marno, mic lebahnya ini ada medinya ya, biar katanya mic di PUP banyak banget juga yang merek Toa, yang merek Sur, yang merek Beta 835, ya udah macam-macam yang begitu deh ya. Kalau depan orang begini yang begitu dah, yang materi diri mata kotak-kotak ayam di dalam mana kagak jejak napas, mana kagak nyampe, emang begitu. Jadi saya kemari hitung-hitung saya belajar megang mic karena masih banyak guru-guru saya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam yang penuh keberkahan ini kita sama-sama kita hadir di rumah kediaman keluarga besar Bapak Jamaluddin dan Ibu Sarah untuk sama-sama mendoakan putra beliau yang sudah dikhitan. Berbicara tentang khitan Pak, kalau bahasa kitanya khitan itu nat. Jadi kalau bahasa butakan kita natin. Tapi kalau bahasa kita fikihnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-khitan qatrul jildal khasyafah. Khitan itu Pak memotong ujung kuluk yang menutupi helm. Jadi khitan itu memotong kulit atau ujung kuluk yang menutupin helm. Jadi ini kita Pak orang laki punya helm. Kenapa itu dipotong ujung kuluk? Biar helm kita klimis, biar helm kita nyerelek. Iya, kalau Bang Pipit mah ada mute-mutenya dia, penyala. Makanya orang laki, kenapa ujung kuluknya dipotong agar helm kita ini klimis Pak. Makanya ini malam Bapak Jamaluddin mengundang kita mendoakan putra beliau. Timbul satu pertanyaan Pak,
Makanya ada agama yang berseberangan dengan kita. Contohnya Muslim. Apa kata orang non Muslim? Orang Islam ternyata tega sama anak. Bocah masih kecil, katanya dipotong, kan keluar darah, kan sakit Pak, kan begitu tuh. Maka jawab oleh ilmu fikih, karena berbenturan dengan hukum fikih. Kalau kata orang Islam tuh, orang Muslim, orang Islam katanya kejem, bocah masih kecil dipotong, kan keluar darah, sakit. Karena berbenturan dengan hukum fikih, kenapa tuh ujung kulub kalau bocah ujungnya belum dipotong, ketika lagi kencing lipat nih orang laki akan mengendap yang namanya najis. Makanya kalau kita masih kecil, kalau ujung kulub kita belum dipotong, ini pala helm kita, kadang kita kencing, kalau kita belek dikit itu ada yang namanya kayak putih-putih terigu ya. Bener nggak nih Pak? Itu masih kecil ya. Kalau bahasa Inggris seleknya dianuin tuh ya. Itu di pinggiran ada yang namanya putih-putih kayak terigu. Itu adalah najis yang mengendap di ujung kulub seorang laki-laki. Makanya berbenturan dengan hukum fikih, makanya dianjurkan dalam ujung kulub seorang laki-laki kudu dipotong. Agar tujuannya apa? Agar pertumbuhan anak kita kagak bantet Pak. Karena kemarin saya tengah riwang-uang, saya habis konsultasi sama dokter Idin. Saya ngobrol dari jam 9 sampai asar. Saya tanya, Idin, itu bagaimana sih? Makanya itu bocah kalau ujung kulubnya dipotong begitu, biar ujung kulubnya itu dipotong itu, biar nih bocah gedenya kagak bantet Pak. Kalau bocah bantet itu kagak enak, gede kagak, pendek kagak. Kemudian karena hukum fikih menjawab kalau ujung kulub agak dipotong akan mengendap yang namanya najis. Justru nih anak kita dipotong ujung kulubnya agar dewasa nanti akan mengerti yang namanya arti pengorbanan Pak. Darah yang dikeluarkan oleh anak-anak kita ketika dia merasakan sakit dipotong ujung kulubnya tuh Pak, agar anak kita mengerti yang namanya arti pengorbanan. Berkorban dalam arti di sini hakikatnya berkorban demi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya timbul pertanyaan juga dari orang butakan kita Pak. Kalau orang laki tadi khitan, kalau butakan kita nyunatin. Timbul pertanyaan butakan kita nanya, kalau wadon bagaimana itu? Nah, nyinitin. Kalau laki kan nyunatin, namanya khitan. Kalau wadon, orang pada nanya, kalau wadon bahasa fikihnya apaan ya? Kalau wadon Pak, itu namanya khifat. Apa tuh khifat? Bedanya laki, Bang Jamal punya laki, ini anak laki. Kalau laki khitan diundang orang banyak. Ini malam ngadain maulid, ngadain doa syukuran agar besok acaranya lancar. Diundang tetangga, diundang para guru-guru nih. Ini para MC, para yang baca tahlil, baca maulid. Kalau perhitungan dalam segi perekonomian tuh, kalau hari makan dia ngundang ustaz, ya hari hajatannya dia ngundang dangdut. Bener Bang ini Bang. Kalau menurut pertimbangan ilmu perekonomian kan mahalan dangdut. Bener Bang? Ya, bener lagi saya ngomong. Dan dangdut belum mulai masih sebakul. Belum yang rokoknya juga rongkah gua tadi jigo mentol. Ya, gudang garam merah tuh. Iya. Kalau ustaz kan beda. Tuh malam makannya diundang, baru nyampe belum minum. Ya, sudah pegang mic ya, lagi emang datang ke kelamaan. Ya Pak ya. Tadi emang lagi ada tamu. Kebetulan tadi ada orang Ranji. Dia ngomong kayak tongkat wajib senau. Udah Pak ujung aja bagaimana ini? Untungnya dia ngundang di sono. Tuh. Jadi Pak, bedanya orang laki khitan diundang orang banyak. Kalau wadon namanya khifat. Apa tuh khifat? Ketika seorang bayi wadon ketika lahir 7 hari, 14 hari atau 40 hari, kalau zaman dulu nggak ada dokter, nggak ada apotik, nggak ada mantri. Yang dulu ada zaman dulu apa? Dukun beranak. Ya tuh dukun beranak dipanggil dah. Kalau kita punya anak wadon. Tuh dukun beranak kok bisa lepit. Tuh orang dulu.
Ini wadon pengen hipat itu dukun beranak teragak-ragak karena dipapang tuh sama lakinya yang bininya yang lahiran dipapang ini dukun beranak itu dukun beranak cuman bawa pisau lepit nyampe di dukun beranak diimpleng itu anak wadon tuh makanya dibuka tuh pisau lepitnya ditaruh di ujung dekat pit udah begitu deh ya bagaimana ya jelasin aja nih ya jadi dukun beranak mau pisau lepit itu pisau lepit ditaruh di ujung dekat pisau lepit udah begitu dah iya udah gitu dah cuma nih dukun beranak juga bang ada ilmunya juga berarti kalau dukun beranak kalau nyunatin wadon ini kalau ada ilmunya nah makanya dukun beranak udah ada ilmunya kalau motong gituan wadon kebuatan dikit juga jangan kebuatan banyak juga jangan makanya kalau kata dokter kalau dukun beranak motongnya rada dikit khawatir tuh wadon udah gede nafsunya gede bang jangankan nget laki nget yang listrik itu udah ting aja tuh makanya motongnya kagak boleh dikit dan juga nggak boleh motongnya kebuatan banyak. Kenapa nggak boleh banyak? Khawatir ini bocah kalau udah gede, kalau ujungnya kebuatan banyak, ini motongnya dukun beranak, khawatir ini bocah nggak ada nafsunya, legep kayak begini. Ada nganten baru laki-laki udah dinas banget nih malam pertama ini. Iya kak, udah bahasa pondok sono kemari aku dimatiin, bener ya Pak ya. Itu namanya nganten baru kan ada siang, malam aja. Ya sudah, antu laki ngajakin bagaimana caranya yang namanya nganten baru kan ada kaku kayak kayaknya kering. Ya, yuk tuh manten baru kalau langsung laki kan gede, agak asik, agak paham aja tuh wadonan. Lah wadonan melegak kayak melegak, boleh jadi ini bininya melegak aja, sampai dicolek, diapain aja kagak ngeh aja, piora aja tuh bininya. Ternyata masih kecil, itu ujungnya motongnya kebuatan banyak. Boleh jadi nafsunya kagak, melegak aja begini. Kalau laki nasi, dia gue beli mahal-mahal. Bener banget. Kalau manten baru kan begitu ya Bang Awi. Tuh nganten baru malam tuh lampu dimantekin tuh nganten baru lampu dimatiin matanya kagak dicari kamu bang ya ilaha illallah boleh jadi itu bininya melegak aja diajakin nama lakinya ternyata masih kecil ini dukun beranak motongnya kebuatan gasnya boleh jadi kagak ada nafsu tuh bedanya laki sama wadon bang kalau laki tadi ngundang orang banyak tuh kalau laki, kalau beda paling gedenya dah nyambat kencenya ikut nyambat no sekali kerik tangan tuh orang dulu kan begitu nyambatnya ya no lagi makan ada dukun beranak lagi sekalian nyambat makan nasi goreng yang berkerik tangan tuh sekali berkerik tangan tuh zaman dulu tuh dan juga ini malam katanya sekalian hakikah ya alhamdulillah. Kalau timbul pertanyaan gutakan kita, hakikat itu artinya apa sih Pak? Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin rohina wal murtahanun bil haqiqah. Ketika seorang bayi yang baru lahir itu semua dalam keadaan tergadaikan. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang suami dan istri diberikan keturunan anak, itu anak berarti dalam keadaan tergadaikan. Wal murtahanun bil haqiqah, maka ditebus dengan haqiqah. Seorang laki-laki berarti kambingnya 2. Kalau wadon kambingnya 1. Diundang tuh orang banyak tuh walimatul haqiqah. Tuh, bedanya walimatul haqiqah tuh kambing yang laki dibeliin 2 kambing tuh, dipotong tuh kambing tuh. Kambing itu dipotongnya di mana bang? Di rumah, di lehernya. Iya kalau nggak di leher aja mati-mati. Nih kalau laki berarti kambingnya 2, diundang orang banyak bikin syukuran tuh, dikelola. Beda dengan yang namanya kurban, hewan kurban sama hakiko, bedanya di mana bang? Kalau walimatul haqiqah dipotong nih kambing langsung dikelola tuh, dipanggil tukang masak. Misalkan butekan kita sukanya di sop nih,
suka pada sop, berarti itu kambingnya di sop. Butakan kita sukanya sate, berarti itu kambingnya di sate. Butakan kita, orang kita sukanya di gulai, berarti di kudu di gulai. Kayaknya doyan semua ini ya. Orang kok jarang-jarang ketemu ya. Mau jengkol mau lagi materi. Kalau daging kambing rada jarang-jarang, mau digulai kan mau di sate yang doyan semua ini. Iya, lagi muka-muka orang lapar semua ini ya. Iya, muka-muka pada belum makan sama. Juga begini bang, belum makan. Iya, rata-rata gini ustad yang mana aja jarang masak. Iya, apalagi lagi acara hajatan begini, ya. Apalagi murid ayo ngambil lagi jadi manten, yang namanya guru. Apa kita lagi pede banget ada guru bagaimana? Udah jangan masak. Dari sana tetangga kita lagi hajatan, apa ini kita namanya guru kali di Solo. Tuh, kalau dia dulu kan guru dulu yang utamain, bener ya. Di kamar ditungguin aja sama gurunya, sampai jam 11, sampai jam 12, sampai tengah hari ngurung lah. Kita kan diurung-urungin. Dan dia jangan sampai sore, sampai sekarang belum makan-makan. Agak dia nggawain. Ya ilaha illallah hajatan biasa. Iya. Bukan ngarepin enggak ngarepin enggak. Iya. Ya, lo menanya kalau kamu mau nggak di nasi lah nguyung juga ya. Selempang ya ilaha illallah kalau dipagi sampai sekarang mau nasi kan mata kotok-kotok ayam ya. Di rumah kan jadi selempang nih kalau perlu pegangan tiang. Ya Allah boleh jadi guru kampung agak dengan kuru-kuru. Ya, yang guru masrik ya. Namanya handphone aja, reklamu. Jadi begitu Pak. Bedanya laki dengan wadon, kalau wadon dia sambatnya pelan-pelan ya, cuma separuh-paruh dong tetangganya sekalian berkerik tangan tuh zaman dulu. Nah bertujuan nih anak kita di kita agar berani berkorban demi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillah malam ini putra dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Sarah sudah dihitan. Agar nanti kalau ujung kulupnya setelah dewasa dan nanti udah dewasa, biar dia mengerti bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kalau orang laki Pak nih, kalau ujung kulupnya udah dipotong berarti udah mukallaf. Itu bahasa kita. Kalau bahasa fikihnya mukallaf. Kemarin ini anaknya Bang Jamal kan belum dipotong, berarti dia belum mukallaf. Mau dia sembahyang mau kagak nggak dapat dosa, masih dapat keringanan. Tapi kalau orang laki udah disunatin, ujung kulupnya udah dipotong, kalau bahasa ilmu fikihnya berarti anak kita udah mukallaf. Apa tuh mukallaf? Berarti anak kita udah wajib menjalankan sholat yang 5 waktu. Tuh, nah sembahyang, ya. Gua gila potongannya kayak mempok banget. Jogro kenanya ya, gua lomo banget tuh ya. Gua Allah, sehat ya. Keturunannya ya. Tuh. Berarti kalau orang laki kalau ujung kulupnya udah dipotong berarti udah mukallaf, udah wajib menjalankan sholat yang 5 waktu. Kalau anaknya Bang Jamal agak sholat, nanggung dosa siapa? Yang nanggung dosa orang tuanya. Nih makanya kan Allah titipkan seorang anak kepada orang tuanya. Makanya membimbing anak itu zaman sekarang susah-susah gampang, banyakan susahnya. Kenapa? Sebab nih butakan kita nih Bang, kampung Bogor ini dipanggil kota Mengkel. Dikata kampung bukan, kota ya bukan. Ke Bekasi kejauhan, Jakarta dekat kita kagak diaku. Pendangkalan akidah dibutakan kita paling cepat ini Bang. Jangan jauh-jauh. Samping rumahnya Bang Ali, kemarin-kemarin belum ada jembatan. Sekarang udah mewah banget tuh ya. Kemarin-kemarin masih amnya kalau sini. Sekarang agak masuk-masuk nyampe jam 12. Lihat itu bocah main malam naik motor agak pakai polok sekali. Wilayah kita nih Pak, kalau pengen tahu pendangkalan akidah paling cepat di wilayah kita. Jangan jauh-jauh. Di sekarang udah ada perumahan Harapan Indah. Bener Pak? Di pojokan udah sono dekat Patung Kuda PK. Kalau anak muda kita manggil PK ya. Iya Patung Kuda. Kalau sono kan HM Harapan Mulia. Kalau sono namanya PM ya. Apa namanya? Pasar modern. Apal-apal banget ini. Tuh. Harapan Indah tuh Pak, kalau kita lihat kita implang tuh di pojokan ada namanya sekolah Anjur Paulus. Zaman dulu itu kan ilaha sawah. Kalau orang tua saya itu sawah paling dalam itu. Ya dekat Bakti Mari itu ya, dekat Sumur Adem. Jalan belakang kaki dikit, belah kiri ada namanya Sayur Pucung Haji Kombo.
lurus lagi sampai ke sono kebutekan, balik ke sono belok kiri ada yang namanya patung gelas tuh Bang. Belah kanan ada PM yang tembusan ke kanan, pasar modern itu. Lurus lagi dikit kita ketemu mana lagi Pak? Ketemu yang namanya gereja paling gede Banggol banget itu, yang zaman dulu guru AA masih menjabat sebagai ketua Ikra, ditabunin itu. Tetap aja kebangun-bangun juga, kalah kita. Berangkat lagi terus, sebelah kiri ada namanya Polsek Medan Satria. Berangkat lagi ke depan, itu ya susah udah nyari pecel di situ. Macam-macam, ada namanya kapal laut ya, ada Mangkabayan, wah ada macam-macam, KFC udah yang pun ada nyari gemblong, agak ada di situ. Ada otonan. Iya. Wah itu namanya restoran, macam-macam makanan di situ hot. Artinya panas dong, berarti kan anjing panas dua-duanya bocah. Pendangkalan akidah paling cepat dibangun yang namanya taman tuh Pak. Nama orang HDP. Yang nongkrong emang orang mana? Nah anak-anak kita mulu kan nongkrong dari abis Johor kan tengah uang masih nyala banget sampai gelap. Apa kata teman-teman? Kita nongkrong dari tadi kayaknya kagak denger aja. Gak puluhan emang masih dah kagak. Bener Bang? Yang paling mentok banget kita nongkrong di situ yang nyamperin siapa itu naik beda. Nah karena naik motor tukang kopi gitu ya. Sama tukang tahu gejrot aman tahu dah. Emang masih dah belum jadi. Di Masjid Raya atau atunya di Harapan Indah Pak. Waktu belah sono mah la ilaha illallah dibikin taman senyaman mungkin tanpa kita ketahui Pak, sebenarnya untuk pendangkalan anak-anak kita yang kadang sama ajian udah kagak denger, yang denger ajian aja pada pior. Ya bener Bang. Misalkan soal musola air mal yakin nih. Misalkan ajian maghrib, Allahu akbar. Sampai situ ajan, apalagi pas bocah ajan yang preman baru tobat kan suaranya kayak bambu ya. Kabar nanya la ilaha illallah terus sampai aja gue bunyi sangat gila suara kayak bambu la ilaha illallah sampai suara orang sampai di konten yang denger ajan aja itu Pak kadang kita lah piora apalagi anak muda yang nongkrong di Harapan Indah yang masjidnya langka musolanya ya sudah kalau di pasar modern dia lagi Johor sampai gelap itu malam Johor agak sembahyang asar ya sudah maghrib lagi isya terus apa kata dia udah gampil tugasannya juga gampang-gampangin aja udah dosa agak dipikirin bener Bang tanpa kita sadari pendangkalan akidah paling cepat nih Pak dibutakan kita jangan jauh-jauh tuh kemarin bulan puasa sehari munggah kan orang kita kan begitu ya rewahnya kalau lagi hari munggah mah macam-macam deh itu lauk enak-enak ada yang motong nila ya beli daging buat syarat doang ntar mau dapat seminggu lah dengkis bener Bang ya iya udah ada segan itu masak puasa bulan pertama kedua ketiga seminggu mulai dari tuh teman-teman ayo man kita bukber buka bersama kagak lain udah kumpul di mana pasar modern ada yang pesan anuan kolak, ada yang pesan anuan pecel lele ya puasa nggak puasa ada di situ musola kecil banget di situ ya Merkuru ya udah sholat tuh ada ya Bang ya yang namanya orang banyak banget nah ini ada yang buka bersama yang namanya ngantri itu sembahyang masih banyak aja udah masih banyak aja dong ya makanan belum bagian ke ujung-ujungan terus aja lagi udah isya ketinggalan tuh maghrib bener Bang nah tanpa kita sadari pendangkalan akidah dibutakan kita paling cepat makanya diadakan benar kata guru kita tadi ini syukuran seperti ini adalah ajaran para alim ulama kita terdahulu jangan sampai keusap Bang jangan sampai hilang nih dibutakan kita begini nih bener Bang karena apa sebab kalau namanya di rumah kita kagak diundang kita baca tahlil di rumah baru 10 nyelang bener nggak Bang? Illallah la ilaha di rumah mah kagak nyandang karena tadi diundang sama Bang Jamal sehingga dipimpin sama tadi guru-guru kita baca tuh 33 kali balik la illallah la ilaha illallah kagak mau kan ngikutin bener Bang manfaatnya banyak kita duduk di majlis yang penuh berkah ini yang pertama kita diberikan panjang umur. Kenapa sebab panjang umur dalam arti di sini syukur-syukur kita panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya Bang? Biar kita panjang umur sering duduk di majelis saling begini. Ini kan kalau kita tawa bareng-bareng di sini kan enak Bang ya. Benar enggak Bang?
Tawa di majelis taklim itu tetap dapat pahala. Yang enak mah tawa yang dapat pahala di majelis taklim. Apa tuh majelis? Tempat duduk taklim untuk ilmu. Nih majelis seperti ini. Majelis wali majelis kita. Makanya kita tawa bareng-bareng, buruk enak. Ya, pikiran ada gambrang tawa bareng-bareng, ada teman enak. Coba kalau di rumah aja disambat di orang aja sama tetangga, bang mau nyambat teman-teman sedekah nono buat nono sunat ya. Ya ada gue sedekah banget ada gue berangkat duduk di sini. Dari mau nyerut rokok dari itu depan. Ya, balai pelupuh. Ya, kopi di situ. Di orang aja disambat sama tetangga agak mau. Dewe kan ya rokok bareng ngopi, mana ada pengulon tawa dewe. Nah, ini berabe yang begini bang. Nih, tapi kalau kita duduk bareng-bareng begini, tawa bareng-bareng, masya Allah, pahalanya berkah, pahalanya banyak bang. Yang kedua, orang menjalin silaturahmi akan diberikan rezeki yang berlimpah. Mana buktinya? Tuh, karena kita datang kemari ketemu semangka, bener bang? Ketemu yang namanya apa itu? Kacang, tuh, kue unti apa itu? Yang lebat itu, unti ya? Iya tuh. Coba kalau kita nggak datang kemari, lah. Kacang lah, nah beli kita. Apalagi orang semangka, emang di perapatan saat di rumahnya Jawa di emang sekilo dapat 1.000. Ya, itu yang bulat. Kalau yang inul udah berduit setengah kali. Iya, dia turun yang lagi musim panas lagi ongkong. Iya, apalagi kemarin yang ngerombong banget kita, apa yang ngomong keluar asa. Ini bang ya, begitu aja kita udah ngeluh, bener bang. Nah, makanya ini menjadikan satu ajaran dari orang-orang terdahulu, orang-orang para alim ulama kita, jangan sampai kita hilangin. Intinya pada malam hari ini, jangan berpanjang alam udah setengah 10 bang, udah lapar banget. Iya, aku udah selesai lagi ngomong. Juga saya datang kemari mewakili keluarga besar dari saudara Bapak Jamaluddin dan Ibu Sarah. Karena kemarin nyambatnya juga kalian negara ke rumah gitu ngomong sama begitu dah. Iya, saya datang kemari, saya juga yang namanya keluarga datang kemari ya, yang namanya keluarga ya, yang bibit ya, ya namanya keluarga. Apa yang namanya keluarga ya, itu dah. Iya, apa namanya kita kemari yang mana baju orang gempik banget, diri juga gitu ya. Iya, kada lah bukan apa lah. Ya, bener ya kemarin lah. Mak pusat malaikat. Iya, karena kemarin begini lah, bini kita lagi kita tadi kita ngeriskan kain kita lah. Ini kan nyucinya lah lama ini bang. Ini pakai violet begini yang namanya saudara ya. Kita yang namanya suruh di rumah saudara. Iya, namanya saudara begitu. Jangan jauh-jauh bang, kita buat perbandingan aja. Kalau besok subuh-subuh kita berangkat ke Bojong, di pojokan kalau pompong kita melilit, kan di pojokan ada WC. Berak itu 2.000 bang. Iya. Ya, Bojong, berak 2.000. Kalau terberak-berak, yang itu milik kita ya. Apalagi namanya saudara kemari ya. Jadi kita sering ngomong begini ya. Mau udah menjamal ini juga menjamal ya. Jangan dianggap serius ini jangan ya. Yang juga jangan dianggap bercanda juga. Iya, iya. Bagaimana aja kemari mau dari turun perapatan naik motor kencang buat kita. Ambil ketiris mobil anu tadi kita bilang. Alhamdulillah. Ambil ketiris mobil ketandar tadi lewat tuh ngomong aja. Ya Allah. Coba kalau saat kita ketiris bah, bini kita jadi janda. Nah, ya karena kita relain kemarin kita silaturahmi sama keluarga, alhamdulillah pada malam hari bisa ketemu sama orang Butakan Kampung Kepu. Dan juga emang saya sering kemari ada pelatih saya mulu ini, pelatih Bang Cawi, Bang Marno, pelatih Bang Bola Tepok mulu ya, di sini saya lewat mulu ya. Iya, mana kalau Ustaz mau langsung aja mau kita mau dibaca dah, aku hidup. Pertama jadi Ustaz Quran mulu udah olahraga juga biar sehat lah batin, rohani dan jasmani. Kemana jadi Ustaz gua yang mulu tuh lah, aku kayak kan ibu kering. Bener banget tuh, makanya saya lihat kemari mulu karena ketemu Mama Manik lewat tentang lewat yang begitu di situ deh ya, gitu deh ya, Bang Jamal gitu aja deh ya, dengan berpanjang kalam udah gitu ya, gitu deh ya. Kali ada kue nggak pakai bagaimana, gitu ya, bagaimana aja mana tadi gua berangkat bunyi aja lo bang. Saya tadi mau berangkat habis ada tamu, itu kayak orang tahu menjeblatan tit ya, token saya mau habis ini ya, hilang bagaimana kayak kamu dari sini Roman atau kenapa habis lah, cuma amat kita ya sama tetangga mau nyantar buat suaranya lah tit ya hilang. Dan begitu aja Bang Jamal ya, yang anggap bercanda ini jangan ya dah gitu ya, namanya begitu ya, namanya guru kampung lagi kayak guru Tarjo, guru Masih, masya Allah beliau nih begini kuntet begini, masya Allah ya, ketua dewan ini tante guru masjid dewan ini dewan pelakuran masjid dekem ya apa namanya DKM
Oh, gini gitu beliau masya Allah, kalau saya dulu nyampe soalnya kebutuhan PGH bisa nanya guru mas nggak kenal, ternyata dipanggil kiai mas, masya Allah beliau masya Allah kagak ngasih saya menelponi saya mulu begitu dah. Iya ya guru mas aja biar sehat ya, namanya umur cincin jarang enak gitu. Ya, dan guru Tarjo juga kita doain dipanjang umur ya. Karena di kampung kita kalau masih ada guru, masih ada ulama yang paten ngajarin anak-anak kita alif-alifan, kita doain biar pada panjang umur. Dan orang tuanya juga biar pada punya ketat ya, biar punya pikiran juga. Namanya guru kan manusia juga, biar kata belajar alif-alifan juga kan dia butuh namanya makan bagaimana. Namanya guru ngaji kan tuntutan, apalagi ngajarin ngaji bocah yang atuh katanya kotok-kotok ayamnya atau pengen ada budek, pas lagi bininya emang dari pagi kagak nanya gas habis beres kagak tuh. Nah jadi tuh ngajarin yang atuh diajarin kuping ada budek, yang atuh mati kotok-kotok ayam, yang atuh yang mohon maaf giginya agak lebih dikit baca Fatihah 4 tahun agak lulus sudah. Pas jalan amta alaihim, apa kata dia? Apa kata gurunya? Alaihim. Nah, orang bisa mingkem, disuruh mingkem aja, boleh jadi baca Fatihah ngaji 4 tahun kagak lulus. Gurunya buat sewot karena bininya dari pagi kagak nanya, beras habis beras kagak. Tuh, buatan sewot ditobrak aja tuh lekar. Alaihim, tetep apa kata anak gurunya? Alaihim. Tuh, lah berarti bang ngajarin guru lah berat ngajarin anak. Tuh, kalau zaman dulu kan enak, kalau kita ngaji ya sama tuan guru kita tuh, guru besar kita, guru tua kita, guru layu ya, kita diajarin tuh habis maghrib kita zaman dulu kita buka kantong surat, bakar srobi, zel kasrozi, mim fathah, ta patata, lam malu dibacanya biji matal. Tuh ya, enak zaman dulu. Zaman sekarang ilah bocah kira ngaji Quran 3 pelongkor ya, kira ngaji mobil nggak sedekah banyak banget kalau ada nasinya. Tuh, makanya kita doain mudah-mudahan anak-anak keturunan kita menjadikan anak yang solihin dan solihat, dan mudah-mudahan Ananda dari putra dari Bapak Jamal dan Ibu Sarah kalau dewasa nanti menjadikan anak yang soleh, berguna bagi nusa dan agama, dan berbakti kepada kedua orang tua, dan mudah-mudahan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita doakan para almarhum wal marhumah dari sahibul bait yang sudah pulang ke rahmatullah, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan dalam kuburnya, dan di mana maqam kuburnya dikenal Allah min riyadil jannah. Ala hadhihi ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Jalan-jalan ke pondok ungu ya Pak ya, jangan lupa pakai getek, paling enak orang yang berilmu pulang-pulang menteng. Iya kalau ada, iya kalau kagak ada, ilah tega amat yang kita udah jelasin kan tadi ya, makanya ini kita agak masak ya. Iya kita begitu dah ya, biar ada keren-kerenan juga bang, kita pulang ya, kita ngomong bini kita tadi kita berangkat, kalau ada nenek-nenek kan enak, bini kita anak-anak aja, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya emang nenek-nenek kan nanya, nah begitu dah ya, dan kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, ada Allah wa iyyakum ajmain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.